Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Maharani. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri usia lanjut yang merupakan periode kemunduran dan juga berbagai stereotip orang lanjut usia. Menurut Harlock tahun 1980 terdapat beberapa ciri orang lanjut usia. Yang pertama itu, usia lanjut merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan juga faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia. Motivasi memiliki peran yang paling dalam kemunduran pada lansia. Yang kedua, orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Nah, maksudnya itu status kelompok minoritas ini karena sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut usia dan diperkuat oleh pendapat-pendapat klise yang jelek terhadap lansia. Pendapat-pendapat klise itu seperti lansia lebih senang mempertahankan pendapatnya daripada mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang ketiga, menua membutuhkan perubahan peran. Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Yang keempat yaitu penyesuaian yang buruk pada lansia. Perlakuan yang buruk terhadap orang lanjut usia membuat lansia cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk. Lansia lebih memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Karena perlakuan buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk. Baiklah, selanjutnya berbagai stereotip orang lanjut usia. Menjadi tua ialah proses alami dalam rentang perkembangan kehidupan manusia. Berbagai penurunan yang terjadi pada lansia membuat banyak orang khawatir saat mulai memasuki masa usia lanjut. Apalagi dengan adanya berbagai stereotip yang diberikan pada lansia. Pandangan atau stereotip yang diberikan pada lansia dan bagaimana lansia memandang dirinya sendiri akan memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriska Prabusma. Saya dari kelompok 10 psikologi orang dewasa kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual pada efek menua serta sikap sosial terhadap usia lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual pada efek menua. Perbedaan individual pada efek menua setiap orang menjadi tua pasti berbeda. Karena apa? Karena mereka mempunyai sifat bawaan baik dari segi sosialnya, perekonomiannya, latar pendidikan dan pola hidup yang berbeda-beda setiap tahunnya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada usia lanjut ini seperti yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik ini biasanya berkaitan dengan sistem pendengaran, sistem pernafasan, sistem penglihatan, dan sistem-sistem organ yang berubah karena lanjutnya usia. Contohnya adalah perubahan pada sistem kekebalan atau imunologi, di mana tubuh menjadi rentan terhadap penyakit dan virus-virus tertentu. Yang kedua adalah konsumsi energi turun secara drastis tanpa disadari. Yang ketiga adalah air di dalam tubuh turun secara signifikan karena bertambahnya sel-sel mati yang berlemak. Lalu perubahan selanjutnya adalah perubahan psikososial, di mana perubahan ini menyebabkan lansia merasa tidak aman, ketakutan, merasa penyakit selalu mengancam, seperti bingung, panik, atau kemungkinan yang lebih serius adalah mengalami depresi. Hal itu disebabkan antara lain karena kehilangan rasa bangga dan hubungan sosial, cara bermasyarakat dan berkomunikasi dengan banyak orang seperti usia sebelumnya. Yang ketiga adalah perubahan emosi dan kepribadian,
setiap ada kesempatan, usia yang berada pada usia lanjut selalu melakukan introspeksi terhadap diri mereka sendiri. Terjadi proses kematangan dan bahkan tidak jarang terjadi proses gender yang terbalik. Para wanita lansia biasanya terlihat lebih tegar daripada lansia laki-laki. Begitupun sebaliknya, banyak lansia pria, apalagi dalam banyak hak dalam usia lanjut pria dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap sosial terhadap usia lanjut. Sikap sosial berarti termasuk ke dalam aspek-aspek sosial, dan dari sudut pandang sosial, penduduk lanjut usia merupakan kelompok sosial tersendiri. Di negara barat, penduduk lanjut usia menduduki kelas sosial yang tinggi yang harus dihormati oleh masyarakat yang usianya lebih muda. Di mana aspek sosial merupakan bagaimana cara mereka berinteraksi dan bermasyarakat terhadap orang lain, dan sudah tentu menjadi kewajiban dan hak seorang yang sudah lanjut usia mendapatkan perilaku yang harus dihargai terhadap dari orang yang memiliki usia lebih muda daripada dia. Apalagi banyaknya kekurangan-kekurangan dari orang yang usia lanjut dalam berekspresi dan melakukan sesuatu di dunia luar, sehingga butuhnya bantuan-bantuan dari usia yang lebih muda dari mereka. Semakin sulitnya mereka berinteraksi dan bersosial dengan banyak orang, sehingga mereka membutuhkan tenaga-tenaga muda. Tugas perkembangan usia lanjut. Orang tua atau lansia diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan dan menurunnya kesehatan secara bertahap. Mereka diharapkan juga untuk mencari kegiatan untuk mengganti tugas-tugas terdahulu yang menghabiskan sebagian besar waktu kala masih muda. Tugas perkembangannya adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan diri untuk kondisi yang menurun. 2. Mempersiapkan diri untuk pensiun. 3. Membentuk hubungan baik dengan orang seusianya. 4. Mempersiapkan kehidupan baru. 5. Melakukan penyesuaian terhadap kehidupan sosial atau masyarakat secara santai. 6. Mempersiapkan kematian. Tugas perkembangan keluarga dengan lansia. Menurut Carter dan Michael Goodrich 1988 adalah sebagai berikut. 1. Mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan. Pengaturan hidup lansia merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan lansia. Misalnya perpindahan tempat tinggal lansia. Yang kedua, penyesuaian terhadap pendapatan menurun. Ketika lansia memasuki pensiun, pendapatan menurun secara tajam dan semakin tidak memadai karena biaya hidup yang meningkat sementara tabungan atau pendapatan berkurang. Lalu yang ketiga, mempertahankan hubungan perkawinan. Hal ini menjadi penting dalam mewujudkan kebahagiaan keluarga. Perkawinan mempunyai kontribusi yang besar bagi moral dan aktivitas langsung dengan pasangan. Lalu yang keempat, penyesuaian terhadap kehilangan pasangan. Lansia menyadari bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan normal, tetapi kesadaran akan kematian tidak ada. Hal ini berdampak pada reorganisasi fungsi keluarga secara total. Yang kelima, pemeliharaan ikatan keluarga antar generasi. Ada kecenderungan sosial untuk menjatuhkan diri dari hubungan sosial. Namun, keluarga menjadi fokus interaksi lansia dan sumber utama dukungan sosial. Lanjut usia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian, lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia lebih dari 60 tahun, mengalami penurunan kemampuan beradaptasi dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri. Banyak yang terjadi perubahan pada lanjut usia yang meliputi yang pertama, perubahan fisiologis. Pemahaman kesehatan pada lansia umumnya bergantung pada persepsi pribadi atas kemampuan fungsi tubuhnya. Perubahan fisiologis pada lansia beberapa diantaranya yaitu kulit kering, penipisan rambut, penurunan pendengaran, penurunan refleks batuk, pengeluaran lender, penurunan curah jantung, dan sebagainya. Kedua, perubahan fungsional. Fungsi pada lansia meliputi bidang fisik, psikososial, kognitif, dan sosial. Penurunan fungsi ini terjadi pada lansia, biasanya berhubungan dengan penyakit dan tingkah keparahannya yang akan mempengaruhi kemampuan fungsional dan kesejahteraan seorang lansia. Ketiga, perubahan kognitif.
Gejala gangguan kognitif seperti disorientasi, kehilangan keterampilan berbahasa dan berhitung, serta penilaian yang buruk bukan merupakan proses penuaan yang normal. Keempat, perubahan psikososial. Transisi hidup yang mayoritas disusun oleh pengalaman kehilangan, meliputi masa pensiun dan perubahan keadaan finansial, perubahan peran dan hubungan, perubahan kesehatan, kemampuan fungsional, dan perubahan jaringan sosial.